Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kebumen TV. Kali ini kita akan belajar memahami ajaran ilmu sejati ataupun guru sejati. Sebenarnya sukma jati, guru sejati ataupun guru mursyid itu sama saja, cuma sebutannya saja yang berbeda. Ada juga yang menyebutnya dengan Nur Muhammad yang disebut Ruh Idlafiyah yang merupakan hakikat sukma, dan ini merupakan kehendak dari Zat yang Maha Suci. Nur Muhammad adalah hakikat sukma yang diakui keadaan Zat dan merupakan perbuatan atma dan menjadi wahana dalam alam arwah martabat 7. Dan dari Nur Muhammad inilah yang menimbulkan unsur-unsur kehidupan yang menjadi asal muasal kehidupan. Sukma sejati adanya pada kedalaman pribadi yang dipegang oleh sang pribadi. Melalui proses pengenalan diri sendiri, maka muncullah cermin memalukan yang memberikan kenyataan kesadaran bahwa kotornya diri kita. Dan melalui proses selanjutnya, maka kita bisa mulai mencari dan menemukan sang sukma sejati, atau ada maknanya sama saja. Dan dalam proses menemukan yang dibutuhkan adalah totalitas kesadaran, keikhlasan, ketulusan dan kebulatan tekad yang hanya untuk mencintainya seutuhnya, tanpa ketakutan akan neraka atau keinginan akan masuk surga yang ada hanya Dia. Kadang ada yang menyamakan antara sukma sejati dengan saudara papat. Ini sesuatu yang berbeda walaupun asal memang dari pembendaharaan saudara papat, tetapi yang sudah disempurnakan atau ditundukkan oleh sang penguasa sukma. Kalau pengisian secara instan mengenai sukma sejati, mungkin ini bukan sukma sejati tetapi disebut punden sari ataupun saudara papat ataupun sedulur papat. Dan ini adalah tahap awal saja, karena untuk menemukan penguasa sukma sejati ataupun guru sejati melalui proses dan halangan yang cukup sulit. Apalagi kalau dalam hidup kita masih sering tergoda kehendak jasad dan sebetulnya bukan diisi, tetapi dibukakan pintunya melalui cakra-cakra yang berada tubuh kita sehingga bisa membangkitkan daya alam bawah sadar kita dan memungkinkan diri kita melakukan sesuatu di luar nalar. Kadang ada yang menyamakan antara sukma sejati dengan saudara papat ataupun sedulur papat. Ini sesuatu yang berbeda walaupun asal muasal dari pemberdarahan saudara empat, tetapi sudah disempurnakan ataupun ditundukkan oleh sang penguasa sukma. Karena ini semua harus kita jalani sendiri dengan mulai dari sebuah keraguan, pencarian, penemuan, pemahaman, kesadaran dan penyatuan dalam sebuah cinta kasih yang tulus dengan pengorbanan yang tak terkira untuk sampai ke sana, untuk sampai ke pantai dan melihat samudera, untuk melihat di mana semua sungai bermuara kembali, seperti Bima bertemu Dewa Suruci. Bagaimana pertama kali kita akan dihadang oleh nafsu empat perkara, mula-mula sinar lelutam, sinar merah, sinar kuning, dan sinar putih. Berakhirnya perjalanan pada zaman keramatullah, kelak waktunya makom ijabah, yakni terkabulnya segala sesuatu, segala apa yang dihendaki terlaksana karena lenyapnya muddah yang merupakan zat hamba. Tinggallah wajah yaitu zat Tuhan yang bersifat kekal. Menuju cinta sejati adalah sebuah perjalanan yang penuh pengorbanan. Saat hidup dikuasai oleh rasa, maka nafsu menguasai jiwa dan kita tidak akan mendapatkan atau menemukan apa-apa. Semuanya hanya semu, tidak abadi dan kekal. Betul sekali bahwa orang tua kita, anak, istri, dan semua yang kita dengar, bila terasa endus semuanya hanyalah pinjaman dan akhirnya toh harus kembali ke asal muasalnya. Itulah yang dinamakan kesadaran. Jalan bertemu sukma sejati adalah dengan menemukan kesadaran, dengan membersihkan jiwa, mengendalikan nafsu empat, menembus 3 cahaya akhir pertama, ikhlas, yang kedua rela pada hukum kepastian Allah, yang ketiga agar merasa tidak memiliki apa-apa, keempat harap berserah diri
pada kehendak Allah Ta'ala. Tidak ada yang menyerupainya kecuali Anda tahu tempatnya. Disinilah kadang diperlukan pembimbing, karena kadang banyak yang serupa ataupun menyerupai tetapi bukanlah yang sebenarnya. Dalam kehidupan ini, faktor yang sering dilupakan kita sebagai manusia yang kadang mentang-mentang sebagai khalifah ataupun pemimpin dan merupakan tajalli perwujudan dari Sang Maha yang sempurna adalah dari mana kita berasal dan bagaimana kita kembali ke asalnya. Sehingga kadang kita merupakan bahwa kita terdiri dari dua bagian, yaitu yang bernama jasad, raga, dan ruh ataupun jiwa. Dan dalam menempuh hidup dan kehidupan, biasanya kita lebih banyak termakan dogma dari sebuah kehidupan yang mengandalkan ataupun menampilkan baju dari masing-masing, sehingga hakikat ataupun makna dari dalam bajunya jarang tersentuh. Bagaimana jasad ataupun raga itu adalah sebagai baju dari ruh ataupun jiwa. Jiwa menemukan raga. Begitu di dunia. Dahulu di sana tiadalah memerlukan baju ataupun raga. Raga pun memerlukan makanan, minuman, dan kebutuhan yang lainnya untuk bertahan hidup di dunia. Sedangkan jiwa merindukan tempatnya yang dulu, di mana tidak memerlukan apapun, di alam Adam ataupun maktum. Bagaimana sebuah raga begitu memerlukan perjuangan untuk bertahan hidup di dunia, sehingga akhirnya kadang berbenturan dengan keinginan ruh yang tidak merindukan apa-apa. Tetapi ruh tanpa raga adalah bukan siapa-siapa, karena keagungan perwujudan Zatullah tidak akan terlihat. Demi menjaga keseimbangan harus kita mempertimbangkan tentang keduanya. Bagaimana begitu kita berwujud sudah berbekal 4 nafsu inti, lawamah, amarah, sufiyah, dan mutmainnah, yang apabila bicara seharusnya adalah kita harus mematikan dalam wacana mematikan nafsu 4 perkara. Matinya nafsu, setiap nafsu akan merasakan maut. Mati rohnya, maksudnya hilang rasanya. Mati ilmunya, maksud yang mati ataupun yang berjuang imannya. Mati hatinya, maksudnya yang mati ucapannya dengan lisan. Oke, sekian dan terima kasih. Nantikan episode berikutnya ataupun bab-bab selanjutnya ya.